Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Dwi Aprilia, NIM saya 9420250006. Tujuan saya membuat video ini tak lain tak bukan adalah memenuhi remedial UTS yang Bapak Andrian Tresno berikan, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Psikologis, di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan. Secara psikologis, manusia ini makhluk teogenetis atau teis, yaitu makhluk bertuhan, ataukah ateis atau tidak bertuhan? Realitasnya, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis, yang artinya secara konseptual adalah manusia yang teis, ateis, dan setengah teis dan ateis. Artinya realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kalau sosial dan budaya, secara teoritis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Untuk secara historisnya, secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang adopsi dari penjajah Belanda. Lalu untuk secara yuridis, sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, yang kelima PP nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 sampai 2014, dan yang keenam PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Soal kedua, jelaskan secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Secara lughawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar, yakni aslama artinya berserah diri atau tunduk, patuh. Yang kedua ada salam yang artinya damai atau kedamaian, dan salama artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Untuk soal yang ketiga, apa yang dimaksud al-umuru bi makasyidah? Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Al-yakinu la yuzalu bishak, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Lalu ada al-masyakatu tajlibut taisir, kesukaran itu menarik kemudahan. Adhadararu yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Dan ada al-adatu muhakamah, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Pertama, al-umuru bi makasyidah, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita berasal didasari oleh niat karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Lalu bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Keputusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu atau tidak berkentut. Ketiga, al-masyakatu
tajlibut taisir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah inilah munculnya ruksya atau kemudahan yang meringankan. Misalnya mengqashar sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Bolehnya duduk dengan lain jenis kendaraan umum dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah bepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran-kesukaran lainnya. Keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah seperti memberantas praktik curang dalam bisnis, jinayah, hukuman yang membuat jerah para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, dan munakaat seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir sub-sub kaidah antara lain Darul Mafasid Muqaddamah ala Jaibil Mashali, menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya, lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum untuk menghilangkan kemiskinan guru mengaji. Harus didahulukan daripada memperindah bangunan masjid untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Kelima adalah al-adatu muhakoma. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah karena adat istiadat menetapkan demikian. Lalu yang keempat, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Ini ada di bab 2. Adapun Ginanjar tahun 2004 107-109 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Lalu soal yang kelima, apa yang ditawarkan oleh Sayyid Hussein Nas, terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Ini ada di bab 2. Sejalan dengan itu, Sayyid Hussein Nas juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuf yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual dari mereka sendiri. Soal yang ke-6 dan ke-7. Untuk soal yang ke-6, apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Ghazali? Ini ada di bab 2. Soal yang ke-7, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah, bahagia, terbagi menjadi 2. Jelaskan. Untuk soal yang ke-6, jawabannya itu menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Lalu jawaban yang ke-7, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah, bahagia, terbagi 2. Yang pertama bahagia hakiki dan yang kedua adalah bahagia majasi. Bahagia hakiki ini adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan juga amal. Sedangkan kebahagiaan duniawi tidak didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Untuk soal yang ke-8, menurut Ibn Arabi ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Ini ada di bab 4. Jawabannya, Syekh Ibn Arabi abad ke-14, ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibn Arabi ini, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Lalu yang ke-9, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi. Sebutkan dan jelaskan. Ini ada di bab 4. Yang pertama, ada nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dan juga dengki. Lalu ada nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, dan suka. Lalu ada nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah dan sederhana. Lalu ada nafsu mutmainah dengan ciri-ciri suka beribadah. Lalu ada nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, dan wirai. Lalu ada nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. Dan yang terakhir ada nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin. Lalu
Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Ini ada di bab 5. Jawabannya, tujuan Al-Quran diturunkan. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.